itu dengan jajarannya. Datang Pak, saya didampingi oleh Kepala Bidang Industri Pariwisata Ibu Andriani. Pertama tentu saya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Bali, khususnya di Dinas Pariwisata. Saya akan catat sebagai era baru, ini Pak Gubernur kami sudah merancang bagaimana Bali era baru sebelum pandemi 2018, sehingga bagaimana sih mewujudkan Bali era baru. Ada dimensi pertama bagaimana menyeimbangkan antara alam, budaya, dan manusia Bali itu sendiri, Pak. Dimensi kedua ini mengenai harapan aspirasi kaum Bali berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga juga bagaimana memiliki hal-hal terkait dengan lingkungan. Nah inilah wujud kami, ada 22 misi Pak, 22 misi untuk mewujudkan daripada visi itu. Karena ke depan ini kan memang harus ada visi jelas ya. Visi itu katanya mimpi, tapi mimpi yang terwujud. Kalau mimpi aja angan-angan gitu Pak ya. Lanjut, nah Pak Gubernur Bali ketika naik jadi gubernur Pak, memang beliau menitik beratkan kepada alam. Tahun 2020 kita minus 9,31 minus tuh Pak. Kalau perusahaan sudah bangkrut Pak. Akhirnya apa? Kita membuka secara pelan-pelan pariwisata itu mulai 14 November ya, November ya, waktu 2020 kita buka 2021 akhirnya ada peningkatan pertumbuhan ekonominya menjadi minus, masih minus 2,46. Mengapa demikian? Karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Hampir 56% PDRB-nya Bali tergantung pariwisata. Kalau kita lebih mendalam lagi, di 56% itu sebenarnya hampir 98% itu pariwisata. Karena kami tidak memiliki sumber daya alam yang seperti daerah lain, kami hanya memiliki budaya dalam tanda kutip yang kita pakai, yang kita bisa nikmati oleh pariwisata. 2022 ini alhamdulillah Pak Astengkare, pertumbuhan ekonomi Bali sudah lebih positif Pak. Kami sudah menggeser menjadi nomor 32. Biasanya nomor 34 terus Pak selama 2 tahun ini. 22 ini tahun 2022 menjadi nomor 32 kalau kita lihat year to year. Jadi positif sudah 2,46%. Kalau lihat kita kunjungan wisatawan sebelum pandemi itu tinggi sekali Pak. 2019 kalau kita pakai patok angka itu hampir 6,3 juta. Yang dimana pangsa pasar kita yang pertama adalah wisatawan China 1,3 juta. Cina. Australia 1,3 juta. Sedangkan China 1,2. Selanjutnya yang lainnya Pak. Pangsa pasar seperti itu. Sehingga di masa pandemi ini terus terang kemarin tahun 2020 masih ada pertumbuhan karena kita mematok bahwa pandemi itu bulan Maret, Januari sampai Maret itu kan ada wisatawan, itu masih ada pertumbuhan. 2021 praktis hanya 43 ya, yang benar ya, karena lewat tahun itu 2021 di data BPS 2023 ini sudah meningkat seiring dengan di adanya penerbangan internasional. Bali tidak pernah ditutup Pak oleh pemerintah pusat Pak. Tetapi penerbangan tidak ada. Penerbangan tidak ada yang datang ke Bali. Makanya saya bilang sama dengan teman-teman media, Pak, kapan dibuka Bali? Bali itu tidak pernah ditutup. Dari dulu Pak. Tidak pernah ditutup, tetapi penerbangan tidak ada ke Bali Pak. Ya. Ya betul. Jadi diskusi bareng untuk meningkatkan kualitas penerbangan Jogja. Jogja haknya belum internasional seperti sebanyak di Bali ya. Meskipun Jogja sendiri juga bandaranya level internasional, tapi belum menjadi belum banyak pesawat yang datang ke Jogja. Jadi saya kira kita bisa bekerja sama untuk kemudian memberi jembatan yang mudah bagi wisatawan domestik nasional maupun wisatawan mancanegara, sehingga yang kembali ke Jogja juga kembali. Sebelum pandemi rumusnya simpel, mendarat di Jakarta, pagi masuk Jogja, malam bisa flight ke Bali, atau sebaliknya mendarat di Bali, ya
berlibur di Bali, nanti mereka pulangnya dari Jakarta. Nah hari ini agak kesulitan karena hanya 1-2 penerbangan dari Bali, Pak. Bahkan sore dan malam sudah tidak